Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Ramadan, absen 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Saisar dari kelas 12 IPS 3, absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Azahra dari 12 IPS 3, nomor absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firanti Citrasari, nomor absen 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayala Cecilia, nomor absen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harini Sakira. Di sini saya akan membacakan pernyataan pendapat kritik dari cerpen Gerobak Seno Gumira Ajidarma. Cerpen Gerobak karya Seno Gunira Ajidarma ini berisikan tentang permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat seperti kemiskinan, diskriminatif, struktur sosial ekonomi, dengan adanya kelompok kaya yang digambarkan sebagai tokoh keluarga aku dan kelompok miskin yang digambarkan sebagai gerobak dengan sudut pandang tokoh aku, yaitu anak kecil yang lugu dan penuh rasa ingin tahu. Di sini saya akan membacakan materi yang saya akan baca, yaitu tentang kritik, dan kerangka teksnya adalah argumentasi. Kedua, argumentasi. Terdapat banyak kata ungkapan yang digunakan dalam cerpen Gerobak, antara lain negeri kemiskinan dan manusia-manusia gerobak. Banyaknya kata ungkapan dan kalimat yang sulit dimengerti dalam cerpen ini, mengakibatkan cerpen ini tidak dibaca untuk semua kalangan. Cerpen ini dapat menimbulkan banyak persepsi dan penafsiran bagi pembaca. Meskipun begitu, kita tidak menyalahkan salah satu penulis maupun pembaca dalam cerpen ini. Setiap konflik atau situasi yang mengerikan bukanlah suatu kebetulan, melainkan didasarkan atas masalah-masalah yang terjadi sebelumnya. Hal ini seharusnya dapat menuntut kesadaran dari setiap orang agar lebih memahami suatu kelompok tertentu tanpa adanya pembatasan atau kesenjangan dalam bermasyarakat. Cerpen ini juga mengkritik perekonomian dan pembangunan yang tidak merata di seluruh negeri. Hingga pada akhirnya setiap bantuan ataupun sedekah yang diberikan masyarakat kota pada manusia gerobak itu dianggap sebagai suatu keharusan dan merupakan hak mereka. Bahkan mereka merasa pantas marah dan mengomel panjang ketika telat diberikan bantuan. Paragraf terakhir di dalam cerpen juga tidak menyediakan solusi akan permasalahan yang diangkat di dalam cerpen tersebut, sehingga membuat karakter yang diperkenalkan di dalam cerpen ini terkesan egois karena tidak memiliki perkembangan karakter, sehingga banyak pembaca meninggalkan kesan buruk terhadap cerpen Gerobak ini. Penegasan ulang. Pada cerpen ini pengarang tidak menitik beratkan pada kaum mana ia berpihak, akan tetapi ia kurang menggambarkan perasaan hati dari kaum miskin yang ada di gerobak, sehingga hanya terlihat si tokoh aku yang tampak menghakimi kaum tersebut. Selain itu juga tidak ada rasa penasaran dari dalam diri pembaca saat membaca teks cerpen ini, dan bisa langsung menebak siapa objek yang sedang dituju oleh pengarang. Saya akan memaparkan bagian esai pernyataan pendapat. Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, satu persatu orang-orang itu datang ke depan gedung-gedung rumah yang ada di kota. Tidak diketahui dari mana asal mereka, namun jika diamati, tidak mungkin orang-orang itu datang dari jarak yang jauh, apalagi sambil mendorong gerobak yang tidak mungkin ringan. Semakin hari mereka tak kunjung pergi, malah semakin menjadi. Dengan beralaskan tikar yang terbuat dari kardus, orang-orang itu berbaring di luar pagar rumah sambil memandang rumah yang ada di hadapannya. Seolah menjadi kebiasaan, keadaan mereka di luar rumah merasa bahwa wilayah tersebut milik mereka. Kebiasaan yang dianggap tak lazim ini membuat mereka berpikir bahwa mendapat sedekah dari orang-orang kaya adalah hak mereka. Saya akan membacakan bagian esai argumentasi. Masalahnya tidak hanya di depan rumah saja, mereka juga masuk ke halaman rumah orang, bahkan melakukan aktivitas seperti pemilik rumah. Tentu saja hal itu menimbulkan ketidaknyamanan.
Orang-orang itu melakukan hal tersebut bukan tanpa sebab, melainkan karena mereka kehilangan tempat tinggal mereka. Namun, hal itu tentu saja bukan tanggung jawab orang-orang yang memiliki gedung-gedung rumah. Terima kasih. Penegasan ulang. Esai. Tidak bisa dipahami bagaimana lumpur bisa merendam negeri kemiskinan. Lalu, apa itu lumpur kemiskinan? Yang diketahui hanyalah setelah hari lebaran berlalu, gerobak-gerobak putih sama sekali tidak pernah berkurang. Sebaliknya, semakin lama semakin banyak muncul di berbagai sudut kota, entah dari mana, menduduki setiap tanah yang kosong. Bahkan merayapi tembok, melompati pagar, memasuki rumah-rumah gedung bertingkat, tidak bisa diusir dan tidak bisa dibunuh. Tinggal di sana entah sampai kapan, barangkali saja untuk selama-lamanya. Dalam masalah seperti ini, seharusnya pemerintah atau orang yang lebih memiliki tanggung jawab mengatasi tentang hal ini. Orang-orang yang tinggal di pinggiran, orang-orang yang tidak mampu, yang hanya mengandalkan bantuan dari orang petinggi di luar sana. Mereka sebenarnya bukan mengemis, tetapi lebih tepatnya menunggu untuk mendapat sedekah. Seperti misalnya ada seseorang yang memberikan makanan berlimpah kepada mereka, karena mereka menganggap itu sudah menjadi hak mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.